Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Afna Story, sebelum masuk ke cerita, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Terima kasih. Cerita kali ini mengisahkan Indah, seorang polisi wanita yang kuat dan berdedikasi, mengalami kecelakaan kapal saat bertugas. Dia terdampar di sebuah pulau misterius yang seluruh penduduknya adalah laki-laki. Dulu, pulau ini memiliki wanita, tetapi wabah misterius memusnahkan seluruh perempuan di sana. Para pria yang tersisa telah hidup bertahun-tahun tanpa perempuan, menahan diri dari dorongan alami mereka. Saat Indah tiba, ia dianggap sebagai harapan baru bagi kelangsungan generasi mereka. Episode 1, Kapal yang Hilang. Hujan deras mengguyur lautan malam itu, ombak menggulung setinggi pohon kelapa, menghantam kapal yang membawa Indah dan beberapa awaknya. Ia adalah seorang polisi wanita yang tengah bertugas mengawal seorang tahanan penting dalam perjalanan menuju markas kepolisian pusat. Namun, badai datang tanpa ampun. Guntur menggelegar, kilat membelah langit gelap, dan angin berteriak seperti ribuan roh tersesat. Kapal mulai kehilangan kendali, dan dalam hitungan detik, gelombang besar menghantam keras lambung kapal, membuatnya terbalik. Indah hanya ingat suara jeritan awak kapal sebelum tubuhnya dihantam air dingin yang menggigit. Ia berusaha berenang, mencari pegangan di tengah kegelapan yang nyaris menelan semuanya. Tangannya menggapai-gapai, paru-parunya mulai terasa terbakar karena menahan napas terlalu lama. Saat pikirannya mulai kabur, tubuhnya terseret oleh arus yang kuat, membawa dirinya semakin jauh dari kapal yang karam. Ketika Indah terbangun, sinar matahari yang menyengat wajahnya membuatnya menyipit. Kepalanya pusing, tubuhnya terasa berat, dan rasa asin dari air laut masih menempel di bibirnya. Perlahan ia bangkit, mendapati dirinya terdampar di tepi pantai berpasir putih, dengan hutan lebat di belakangnya. Jantungnya berdegup kencang, ia selamat, tapi di mana ia sekarang? Ia memandang ke sekeliling, berharap melihat puing-puing kapal atau rekan-rekannya, tapi yang ada hanya hamparan laut luas dan sunyi. Tak lama kemudian, langkah-langkah kaki terdengar dari balik pepohonan. Indah sontak waspada, naluri kepolisiannya bekerja. Dari sela-sela batang pohon, muncullah sekelompok pria dengan wajah kotor dan pakaian yang terlihat lusuh. Mata mereka menatapnya dengan ekspresi yang sulit ditebak, antara keterkejutan, ketidakpercayaan, dan sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Salah satu dari mereka, seorang pria tinggi dengan bekas luka di pipi, melangkah mendekat dengan mata penuh selidik. "Perempuan," bisiknya pelan, hampir seperti tak percaya pada apa yang dilihatnya. Indah langsung mundur, tubuhnya menegang. Ia tahu ada sesuatu yang aneh. Pulau ini hanya dihuni oleh pria. Hatinya mulai diliputi kecemasan. Sekelompok pria lain keluar dari hutan, semakin banyak, membentuk lingkaran di sekitarnya. Beberapa dari mereka tampak menahan sesuatu dalam diri mereka, sebuah ketegangan, seperti harimau lapar yang tiba-tiba melihat mangsanya setelah bertahun-tahun kelaparan. Seorang pria yang lebih tua, dengan janggut panjang dan tatapan penuh wibawa, melangkah maju. "Siapa namamu?" tanyanya dengan suara berat. Indah menelan ludah, mencoba mengendalikan ketakutannya. "Indah, aku seorang polisi. Kapalku tenggelam, aku terdampar di sini," jawabnya, suaranya tegas meski dalam keadaan genting. Pria tua itu menghela napas panjang, lalu menatap para pria di belakangnya. "Sudah lama, sangat lama, sejak terakhir kali ada seorang wanita di pulau ini." Suasana semakin mencekam. Indah mulai menyadari bahwa ia telah terdampar di tempat yang jauh lebih berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Episode 2, Pulau Tanpa Wanita. Indah berdiri kaku di tengah kerumunan pria-pria asing. Tatapan mereka menyelidik, seolah mencoba meyakinkan diri bahwa ia benar-benar ada di depan mereka. Beberapa dari mereka tampak terpaku, seakan melihat sesuatu yang mustahil. Indah bisa merasakan ketegangan di udara, seakan kehadirannya telah membangkitkan sesuatu yang sudah lama terkubur di dalam diri mereka. Pria berjanggut yang tadi berbicara dengannya, yang tampak seperti pemimpin, akhirnya memberi isyarat dengan tangannya. "Bawa dia ke kamp," katanya. Beberapa pria maju, mendekatinya, dan sebelum Indah bisa melawan, tangan-tangan kasar sudah mencengkeram lengannya, menyeretnya ke dalam hutan yang rimbun. Saat mereka tiba di sebuah perkampungan tersembunyi di balik pepohonan, Indah melihat lebih banyak pria, dari yang muda hingga tua. Tidak ada satupun wanita. Hanya gubuk-gubuk kayu sederhana dan api unggun yang menyala di tengah perkampungan. Saat ia dibawa ke tengah lapangan terbuka, pria-pria lain keluar dari pondok mereka,
menatapnya dengan ekspresi yang bervariasi, ada yang kagum, ada yang penuh gairah terpendam, dan ada yang waspada. Indah menahan napasnya, nalurinya berteriak untuk bersiap melawan. "Apa yang kalian inginkan dariku?" tanyanya tajam. Pria tua itu menatapnya dengan mata penuh kesedihan. "Kau adalah yang pertama, setelah sekian lama. Semua perempuan kami telah tiada, dimakan wabah yang mengutuk kami bertahun-tahun lalu," suaranya bergetar. "Kami bertahan, tapi kami adalah generasi terakhir di pulau ini." Indah merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Kini ia paham mengapa tatapan mereka begitu gelap, begitu lapar, dan begitu putus asa. Ia bukan sekadar orang luar yang terdampar, ia adalah satu-satunya harapan mereka untuk kelangsungan hidup. Namun, bagi Indah, hal itu berarti satu hal, ia dalam bahaya besar. Episode 3, Pemimpin Pulau. Indah berusaha tetap tenang saat para pria itu mengelilinginya, tatapan mereka penuh dengan perasaan yang bercampur keingintahuan, harapan, dan sesuatu yang lebih gelap yang berusaha mereka tekan. Pria tua berjanggut yang tampaknya pemimpin mereka, akhirnya mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain mundur. "Namaku Rama," katanya dengan suara berat. "Aku yang menjaga ketertiban di sini. Tak ada yang akan menyentuhmu tanpa izinku." Namun, meski kata-katanya menenangkan, Indah bisa merasakan bahwa ia tidak sepenuhnya aman. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatnya sadar bahwa perlindungan itu bukan tanpa harga. "Kami telah kehilangan semua perempuan kami. Dan kau tahu apa artinya itu bagi kami," lanjut Rama. Indah menatapnya tajam, menyadari bahwa meskipun pria tua itu tampak bijak, ia tetap bagian dari tempat ini, sebuah dunia yang penuh dengan pria yang selama bertahun-tahun hidup tanpa lawan jenis. Malam itu, Indah dikurung dalam sebuah pondok kecil di tepi perkampungan. Di luar, ia bisa mendengar bisikan-bisikan para pria, langkah kaki yang mondar-mandir, dan tarikan napas berat yang dipenuhi pengekangan. Ketakutan menjalari tulangnya, tetapi ia menolak untuk menunjukkan kelemahan. Ia memeriksa sekeliling, mencari celah untuk melarikan diri, tetapi pulau ini terlalu asing baginya. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka sedikit, dan seorang pria muda berwajah lembut berdiri di sana. "Aku Arka," bisiknya. "Aku tidak seperti mereka. Aku akan membantumu, jika kau mempercayaiku." Indah menatapnya, masih waspada, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa jika ingin bertahan, ia harus mencari sekutu, dan mungkin, Arka adalah satu-satunya harapan yang dimilikinya. Episode 4, Upaya Kabur. Indah menatap Arka dengan curiga, tetapi di matanya yang teduh, ia tidak melihat niat jahat seperti yang terpancar dari pria-pria lain di pulau ini. Dengan suara pelan, Arka berbisik, "Aku bisa membantumu keluar dari sini, tapi kita harus hati-hati. Jika mereka tahu, aku juga dalam bahaya." Indah ragu, tapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Dengan hati-hati, Arka membuka pintu pondok lebih lebar, memberi isyarat agar Indah mengikutinya. Mereka menyelinap di antara bayangan malam, melintasi perkampungan yang hanya diterangi nyala api unggun. Namun, baru beberapa langkah, suara bentakan keras terdengar dari belakang. "Hentikan!" Indah dan Arka menoleh, melihat beberapa pria telah menyadari rencana mereka. Wajah mereka dipenuhi amarah dan rasa memiliki yang meresahkan. Tanpa berpikir panjang, Indah berlari sekuat tenaga, menerobos hutan lebat di belakang perkampungan, dengan Arka mengejarnya dari belakang. Nafasnya memburu, ranting-ranting tajam mencakar kulitnya, tapi ia tidak peduli, ia hanya ingin bebas. Namun, saat mereka hampir mencapai pantai, sekelompok pria lain sudah menghadang. "Kau tidak bisa pergi, Indah," suara Rama menggema di antara pepohonan, tatapannya penuh ketegasan. "Di luar sana, kau akan mati. Di sini, kau bisa menjadi sesuatu yang lebih." Indah berdiri terengah-engah, matanya liar mencari celah, tetapi ia tahu tidak ada jalan keluar. Ia terperangkap, dan untuk pertama kalinya, ia mulai memahami betapa putus asanya para pria di pulau ini, dan betapa mengerikan nasib yang menantinya jika ia tidak menemukan cara lain untuk melawan. Episode 5, Hasrat yang Ditahan. Indah berdiri terperangkap di antara para pria yang mengelilinginya, napasnya memburu saat tatapan mereka semakin gelap, penuh dengan keinginan yang telah lama mereka tekan. Arka melangkah maju, mencoba melindunginya, tetapi Rama mengangkat tangan, memberi isyarat agar semua orang tetap tenang. "Aku sudah memperingatkan kalian," katanya dengan suara dalam. "Dia bukan milik siapapun, kecuali jika dia memilih." Kata-katanya seperti cambuk yang menahan para pria agar tidak bertindak gegabah,
tetapi Indah tahu batas kesabaran mereka tidak akan bertahan selamanya. Ia bisa merasakan ketegangan di udara, ketakutan yang merayapi tulangnya semakin dalam. Beberapa pria tampak menggenggam tangan mereka erat, berusaha keras untuk tetap waras. Namun, di mata mereka ada sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah perang antara moralitas dan dorongan naluriah yang semakin sulit dikendalikan. Saat malam semakin larut, Indah dikawal kembali ke podoknya, tapi kali ini ia sadar bahwa ketenangan ini hanyalah sementara. Di luar, ia bisa mendengar langkah kaki berderap, suara bisikan, dan desahan berat pria-pria yang berusaha menahan diri. Indah menekan tubuhnya ke dinding, merasa seperti seekor rusa yang dikelilingi oleh serigala yang kelaparan. Ia menoleh ke jendela kecil, melihat Arka berdiri tak jauh dari sana, wajahnya tegang seolah mengetahui apa yang mungkin terjadi jika keadaan semakin tak terkendali. Indah sadar, waktu terus berjalan dan ia harus segera menemukan jalan keluar, atau ia akan tenggelam dalam takdir yang tidak pernah ia pilih. Episode 6, Perjanjian Baru. Malam itu terasa lebih mencekam dari sebelumnya. Indah duduk di sudut podoknya, mendengar suara-suara dari luar, bisikan penuh gairah yang tertahan, langkah kaki yang mondar-mandir gelisah. Ketegangan di perkampungan ini semakin menyesakkan, seolah-olah batas moral yang telah lama mereka junjung mulai runtuh. Tiba-tiba, pintu pondok terbuka, dan Rama masuk dengan wajah penuh pertimbangan. "Aku tidak bisa menahan mereka selamanya," katanya pelan. "Mereka manusia, Indah. Mereka punya naluri." Indah menatapnya tajam, rahangnya mengeras. "Aku bukan sekadar alat untuk memenuhi naluri mereka," desisnya. Rama menghela napas berat, lalu menatapnya dengan sorot mata tajam. "Aku tahu," jawabnya. "Itulah sebabnya aku membuat peraturan baru. Kau bebas memilih dengan siapa kau akan melanjutkan keturunan. Tak ada yang boleh memaksamu. Itu satu-satunya cara agar mereka tetap waras." Indah merasa seperti dihadapkan pada pilihan yang mustahil. Ia tidak ingin menyerah pada keadaan, tetapi ia juga tahu bahwa jika Rama kehilangan kendali atas para pria ini, maka segalanya bisa berubah menjadi lebih buruk. Dari jendela kecil, ia melihat beberapa pria berkumpul dalam bayangan, mata mereka penuh harapan sekaligus ketakutan. Indah mengepalkan tangannya. Ia tidak pernah mengira hidupnya akan berakhir di posisi ini, seorang wanita yang harus memilih di antara puluhan pria yang memandangnya sebagai harapan terakhir. Di antara mereka semua, hanya satu sosok yang tampak berbeda. Arka, berdiri di kejauhan, tidak seperti yang lain, tidak terbakar oleh keinginan yang mengerikan. Hanya ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Indah sadar, jika ia harus memilih, mungkin hanya ada satu orang yang bisa ia percaya. Episode 7, Pilihan yang Berat. Indah duduk di dalam podoknya dengan hati yang berdebar kencang. Keputusan yang harus ia ambil bukan hanya tentang dirinya sendiri, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa bertahan tanpa kehilangan kendali atas hidupnya. Di luar, para pria menunggu, masing-masing berharap akan dipilih, sementara beberapa lainnya hanya menatap dengan tatapan penuh rasa sakit dan keputusasaan. Rama telah membuat aturan, tetapi Indah tahu bahwa peraturan itu hanyalah batas tipis yang memisahkan mereka dari kekacauan. Jika ia tidak segera memilih, batas itu bisa runtuh kapan saja. Dengan berat hati, ia akhirnya berdiri dan melangkah keluar, di bawah tatapan puluhan pasang mata yang haus akan jawaban. Saat Indah menatap kerumunan itu, hanya satu sosok yang ia cari, Arka. Ketika matanya menemukan pria itu, ia melihat sesuatu yang berbeda. Tidak ada desakan, tidak ada tuntutan, hanya tatapan penuh pengertian. Dengan langkah mantap, ia berjalan mendekati Arka dan mengulurkan tangannya, menandai pilihan yang telah ia buat. Suara bisikan langsung memenuhi udara, ada yang kecewa, ada yang marah, tetapi tidak ada yang berani melanggar aturan Rama. Arka menatapnya dengan mata berkaca-kaca sebelum akhirnya menggenggam tangannya erat. "Aku tidak akan menyakitimu," bisiknya. Indah mengangguk, tetapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa semua ini belum berakhir. Keputusan ini hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Episode 8, Amarah yang Terpendam. Pilihan Indah bagaikan api yang menyulut bara di hati para pria yang kecewa. Malam itu, suasana perkampungan dipenuhi dengan bisikan-bisikan tajam dan tatapan penuh kemarahan. Beberapa pria yang merasa berhak atas Indah mulai mempertanyakan aturan Rama. "Mengapa hanya dia yang boleh?" seru seorang pria berambut panjang dengan suara tajam. "Kami semua berhak, kami telah menunggu bertahun-tahun." Teriakan itu menggema, dan beberapa pria lainnya mulai mengangguk, wajah mereka dipenuhi amarah yang terpendam.
Rama berdiri di tengah mereka, mencoba meredam suasana, tetapi Indah tahu bahwa kendali yang ia miliki semakin goyah. Di dalam podoknya, Indah duduk di samping Arka, tubuhnya tegang. Mereka tidak akan menerima ini begitu saja, bisik Arka dengan suara rendah. Aku harus membawamu pergi dari sini sebelum segalanya berubah menjadi kekerasan. Indah menatapnya, menyadari bahwa untuk pertama kalinya sejak ia tiba di pulau ini, keselamatannya benar-benar terancam. Namun, sebelum ia bisa menjawab, suara benturan keras terdengar di luar. Sekelompok pria yang marah telah berkumpul, beberapa membawa kayu dan batu di tangan mereka. Keluar, Indah, teriak mereka. Kau tidak bisa memilih hanya satu. Kau milik kami semua. Jantung Indah berdegup kencang. Ia menyadari bahwa malam ini, batas antara peradaban dan kebiadaban telah runtuh, dan ia harus bertindak sebelum segalanya terlambat. Episode 9, Ambang Kehancuran. Indah merapatkan tubuhnya ke dinding pondok, napasnya memburu saat suara teriakan di luar semakin menggila. Arka berdiri di depan pintu, tubuhnya tegang, siap menghadapi ancaman yang semakin nyata. Mereka sudah kehilangan akal, bisik Arka. Jika kita tidak segera pergi, mereka akan menghancurkan segalanya. Indah menggigit bibirnya, hatinya dipenuhi ketakutan dan kemarahan. Ia tidak pernah meminta untuk berada di sini, tidak pernah ingin menjadi simbol harapan yang akhirnya berubah menjadi sumber kehancuran. Ketika batu pertama menghantam dinding pondok, Indah tahu bahwa tak ada lagi waktu untuk ragu. Dengan cepat, Arka menariknya menuju pintu belakang, melewati celah sempit yang mengarah ke hutan. Mereka berlari sekuat tenaga, menembus kegelapan yang pekat. Suara teriakan dan langkah kaki mengejar mereka, semakin mendekat. Ke pantai, bisik Arka. Kita bisa mencari perahu atau sesuatu untuk melarikan diri. Indah mengangguk, meski ia tahu bahwa pelarian ini penuh dengan bahaya. Namun, tepat saat mereka hampir mencapai tepi hutan, sebuah tangan kasar mencengkeram lengannya, menariknya dengan paksa. Indah menjerit, melihat seorang pria dengan mata merah karena amarah. Kau tidak akan pergi kemanapun, desisnya. Sebelum Indah bisa melawan, pria lain muncul dari balik bayangan, mengelilingi mereka dengan ekspresi liar. Arka berdiri di depannya, siap bertarung, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Indah menatap sekitar, menyadari bahwa malam ini mungkin akan menjadi akhir dari segalanya. Episode 10, Pengorbanan Terakhir. Indah meronta sekuat tenaga, tetapi cengkeraman pria-pria itu terlalu kuat. Arka mencoba melawan, melemparkan pukulan bertubi-tubi ke arah mereka, tetapi jumlah lawan terlalu banyak. Ia dihantam keras hingga terjatuh ke tanah, darah mengalir dari pelipisnya. Arka, Indah menjerit, namun suaranya tenggelam dalam gelak tawa liar pria-pria yang telah kehilangan kendali. Tidak ada lagi aturan di sini, Indah, salah satu dari mereka berbisik di telinganya, suaranya penuh dengan kegilaan. Air mata Indah menggenang, tetapi di tengah kepanikan itu, ia menatap ke arah Rama yang berdiri di kejauhan. Mata pria tua itu menyiratkan kesedihan, tetapi juga keterpaksaan. Ia tahu bahwa kehancuran tidak bisa lagi dihentikan. Tepat ketika semuanya tampak berakhir, dentuman keras menggema dari dalam hutan. Para pria menoleh, terkejut melihat sekawanan pria lain yang datang membawa obor dan senjata tajam. Lepaskan dia, suara Rama akhirnya menggema, kali ini bukan sebagai pemohon, tetapi sebagai seorang pemimpin yang murka. Perkelahian pecah, dan di tengah kekacauan itu, Arka berhasil menarik Indah dari cengkeraman mereka. Dengan tubuh yang gemetar, Indah menatap perkampungan yang kini terbakar oleh pemberontakan. Di balik semua itu, ia sadar satu hal, ia tidak akan pernah bisa lepas dari pulau ini. Dan lebih dari itu, tubuhnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda awal kehidupan baru di dalam dirinya. Indah menggenggam perutnya, menyadari bahwa takdirnya telah berubah selamanya. Cerita selesai, terima kasih sudah menonton Afna Story.